Ya, saya jadi polisi itu udah 43 tahun. Oh, 43 tahun. 22 tahun di Bandung, 21 tahun di Polda Banten. Polda Banten. Gitu, ya. Nah, setelah itu saya juga ingin tahu bagaimana dengan politik, jalur politik. Ya, karena saya ingin mengabdi lagi ke masyarakat, tapi lewat jalur mana? Pensiun sudah gitu. Saya ambillah jalur politik ini gitu. Kita ingin maju kan kita memang cari kekurangan kita, bukan keberhasilan yang kita tonjolkan. Betul. Supaya kita bisa menutupi kekurangan kita gitu. Jadi kalau Kota Serang ini sangat banyak sekali ya, terutama yang ini saya lihat di Kota Serang ini, khususnya wilayah tempat saya tinggal, yaitu harus dibenahi masalah pertanahan. Masuk ya, kalau di polisi itu irwasdanya, kalau di sini apa di pemerintahnya itu saya agak asing namanya pemerintahan ini. Terus juga kita dengan kepala-kepala dinas gitu ya, itu ada salah satu ya cenderung dengan ke pemerintah lah apa yang saya alamin pekerjaan selama 43 tahun itu. Nah ternyata begitu udah alamin mau 3 bulan nih, ternyata pemerintahan di institusi saya yang selama 43 tahun dengan yang di sekarang saya gelut itu jauh berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur podcast Adus Banten, kembali lagi di program podcast Adus Banten. Kali ini kita langsung berdiskusi langsung dengan salah satu anggota Dewan DPD Banten dari Komisi 1, Ibu Jasmarni. Ibu Jasmarni ini anggota DPD Banten dapil terpilih wilayah Kota Serang. Kita langsung sapa dengan sosok Ibu Jasmarni. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar, Bu? Kabar baik. Alhamdulillah, ya. Gimana aktivitas Bu belakangan ini, lagi sibuk apa ini, Bu? Sibuk ya, saya kan orang baru di Dewan, jadi mengikuti kegiatan-kegiatan Dewan ini, ya saya mengikuti saja, memang sibuk ya, saya lihat berbeda sibuknya Dewan dengan polisi ya, terus saya mengikuti, tapi terakhir-akhir ini emang agak guncang saya dalam pelaksanaan tugas itu. Kalau boleh tahu, Bu, flashback Ibu dulu sempat aktif di polisian ya? Oh iya. Iya, saya jadi polisi itu udah 43 tahun. Oh, 43 tahun. 22 tahun di Bandung, 21 tahun di Polda Banten. Polda Banten. Iya. Pensiun terus memilih jalur politik, itu awalnya gimana itu, Bu? Saya tipe orangnya orang yang tidak pernah diam dan selalu haus dengan ilmu ya. Betul. Jadi saya begitu pensiun, saya terjun dulu jadi pengusaha. Pengusaha, setelah pengusaha ya kalau menurut saya, untuk saya sendiri, usaha yang saya jalani usaha ini cukup berhasil ya. Gitu, karena saya bisa memiliki SPBU, hotel gitu. Nah setelah itu saya juga ingin tahu bagaimana dengan politik, jalur politik. Ya, karena saya ingin mengabdi lagi ke masyarakat, tapi lewat jalur mana? Pensiun sudah gitu. Saya ambillah jalur politik ini gitu. Saya mencoba untuk berlaga di pemilihan dewan atau legislatif ya gitu. Alhamdulillah terpilih gitu. Ya. Dari Partai Nasdem ya? Nasdem saya. Di Kota Serang. Kota Serang, dapil Kota Serang. Nah, Ibu berbicara wilayah Kota Serang, apa harapan Ibu Dewan di Provinsi Banten? Apa nih yang harus perlu diperbaiki, dibenahi untuk wilayah Kota Serang seperti apa? Kalau kita berbicara benahi banyak sekali ya, dari semua unsur itu ada kekurangannya. Kalau kita ingin maju kan kita memang cari kekurangan kita, bukan keberhasilan yang kita tonjolkan. Betul. Supaya kita bisa menutupi kekurangan kita gitu. Jadi kalau Kota Serang ini sangat banyak sekali ya, terutama yang ini saya lihat di Kota Serang ini, khususnya wilayah tempat saya tinggal, yaitu harus dibenahi masalah pertanahan. Iya. Nah, karena kenapa saya harus benahi? Kalau sebelumnya saya hanya menerima masukan, laporan, tetapi sekarang ya memang tertimpa sama saya. Gitu. Wah, inilah rupanya yang dikeluhkan masyarakat selama ini gitu. Nah, ini harus kita perbaiki untuk kedepannya nanti gitu. Jadi Bu sempat ada problem ya? Iya.
Kalau kita kembali Bu di tugas Ibu sebagai Komisi 1 di pemerintahan ya. Pemerintahan. Membidangi apa aja itu Bu? Pemerintahan itu membidangin mitra kerjanya ya, KPU, Bawaslu, BPN, ya banyak lagi ya mitra kerjanya gitu, termasuk ya kalau di polisi itu Irwasdanya, kalau di sini apa di pemerintahan itu saya agak asing namanya pemerintahan ini. Terus juga kita dengan kepala-kepala dinas gitu ya. Itu ada salah satu ya cenderung dengan kepemerintahan lah apa yang saya alamin pekerjaan selama 43 tahun itu. Makanya saya mengambil Komisi 1 itu karena menurut saya lebih agak menguasai tentang pemerintahan gitu. Gitu ya. Penunjukan di Komisi 1 itu perintah partai apa karena latar belakang keinginan dari Ibu? Memang saya ditanya sama partai, ya kita masing-masing ditanya gitu. Apalagi dengan ketua fraksi kita sekarang ini, Ibu kira-kira mau kemana, mau komisi berapa? Saya minta, saya komisi 1 aja, karena itu background saya di sana. Kalau yang lain-lain saya kayaknya kurang menguasai, belum sebenarnya bisa kita pelajari. Tapi kalau komisi 1, memang background saya di pemerintahan gitu. Nah ternyata begitu udah alamin mau 3 bulan nih, ternyata pemerintahan di institusi saya yang selama 43 tahun dengan yang di sekarang DPRD. saya gelut itu jauh berbeda. Lebih gitu. kemana itu bedanya? Hah? Lebih apa bedanya? Kalau di pemerintahan ya di institusi saya dulu kita semuanya garis tegak lurus, satu komando. Tidak bisa kita ini, Belok-belok. tapi tidak bisa ini kita mau punya inisiatif ini, kreatif ini nggak bisa. Harus perintah ya. Udah satu komando gitu. Kita harus taat kepada pimpinan dan atasan kita. Tapi begitu saya terjun di politik, ternyata di pemerintahan yang saya alamin sekarang, Komisi 1 jauh berbeda gitu ya. Gitu jauh berbeda. Kita langsung dengan bagian pemerintahan langsung ke masyarakat gitu. Bersinggungan langsung dengan masyarakat langsung. Gitu ya. Ya kalau di institusi enggak ya, kita ada batas-batasannya gitu. Emang sangat jauh berbeda. Menurut saya malah lebih berat saya di dewan ini. Tugas sekarang. Iya, karena apa? Beratnya itu beban saya tuh di pundak saya itu berat. Saya membawa masyarakat. Ya, kita berjuang disumpah untuk masyarakat dan negara gitu ya. Jadi memang harus mana yang ini masyarakat, keluhan masyarakat itu harus kita tampung. Karena saya wakil dari masyarakat. Saya dipilih untuk dari masyarakat ya untuk mereka gitu. Itu bedanya. Gitu. Bu, mitra-mitra kerja di Komisi 1 kan tahu nih Ibu bahwa mantan di kepolisian. Iya. Nambah segan nggak itu Bu? Apa gimana itu Bu? Wah, ada dewan yang juga mantan polisi. Ini Tadinya begitu. Bahkan saya diangkat juga samping Komisi 1, saya juga anggota BK, Badan Kehormatan. Mungkin mereka tuh melihat saya tuh background saya tuh disiplinnya, apanya. Tapi insya Allah saya dalam melaksanakan tugas di DPRD ini, saya berusaha untuk disiplin. Dengan umpamanya ada paripurna rapat, saya selalu datang pertama gitu. Boleh dikatakan saya nggak pernah bolos, nggak pernah terlambat gitu. Saya melihatkan kedisiplinan yang selama ini 43 tahun yang saya anut gitu. Melekat di diri saya gitu. Ibu contohkan ya. Bahkan juga diambil juga saya sebagai anggota Bamus juga. Iya, merangkap-rangkap rupanya gitu. Nah gitu, jadi memang awal-awalnya walaupun bercanda ya sama rekan-rekan, awas loh ini ada Ibu Polda nih, gitu. Itu ke bawah pengaruh. Ada efeknya Bu ya? Nah ada efeknya, tapi nggak tahu dengan sekarang ini saya nggak tahu nih, gitu karena ya sekarang ini terus terang beban mental bagi saya nih. Kenapa? Ya rekan-rekan kan di dewan, Ibu aja Kombes Polda mengalami seperti ini, gimana masyarakat? Nah itu, saya mau jawab apa coba? Itu beban mental saya yang berat sekarang ini gitu.
Bu, kalau di BK sendiri fungsi Ibu di Badan Kehormatan, sejauh mana sih tingkat kedisiplinan, kehadiran selama 3 bulan ini? Ada yang aneh-aneh nggak di anggota Dewan? Aneh-aneh sih enggak, cuma kaget aja saya. Kaget itu apa? Kalau kita rapat, ya pleno, ya paripurna. Kalau kita di institusi rapat itu jam 9 ya jam 9, tang gitu. Tapi kalau di sini jam 9 bisa mulai jam 10, jam 11. Mengaret banget itu, Bu. Datangnya juga nggak dia, seenak-enaknya aja gitu loh. Kaget saya gitu loh. Iya, Cuma beda, kita Bu, ya. beda memang ya. Tapi mungkin itu mempunyai alasan tersendiri, kita nggak tahu ya kenapa mereka nggak datang, kenapa terlambat, kita nggak tahu. Saya kan belum lama di DPRD, masih dalam taraf penjajakan dan belajar saya ini gitu. Bu, mungkin ini closing statement, Bu, pertanyaan terakhir. Bagaimana harapan Ibu? Ini kan kita kemarin menjalankan pilkada ya, Iya. sudah selesai. Bagaimana harapan Ibu untuk Banten ke depan, khususnya untuk masyarakat Kota Serang, seperti apa nih, Bu? Kalau saya lihat dengan selesainya pilkada ini ya karena mitra kerja kita juga dengan KPU dengan ini ya, saya rasa sudah cukup bagus mereka melaksanakan tugas kondusif gitu ya. Ya sekarang kita selesai ini bagaimana untuk kedepannya kita bersinergi dengan dinas, dengan kepala dinas, dengan gubernur tentunya, bagaimana kita untuk membangun masyarakat Banten ini khususnya gitu. Gitu, itu harapan kita ya. Nah, kita bersama-sama karena kita menyandang amanat dari masyarakat, dari rakyat, sangat berat loh menurut saya. Di pundak kita itu berat loh amanat dari masyarakat ini. Nggak semudah yang dipikirkan, Bu. Itu gitu, benar gitu. Ternyata lebih berat Dewan ini karena di belakang kita tuh pundak kita itu masyarakat amanah, loh. Bu, ya. Amanah. Kalau di komando kan kita enggak, udah digaris bawahi, laksanakan itu, udah selesai, udah gitu. Jangan melanggar, jangan ini gitu kan gitu. Gitu. Baik, terima kasih, Bu. Diskusi podcast RS Banten kali ini. Demikian Dul-Dul podcast RS Banten, diskusi kita dengan Ibu Desmarni, salah satu anggota Komisi 1 bagian pemerintahan di DPRD Provinsi Banten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.